Halo, jadi di bab ini kita akan membahas mengenai intervensi pengembangan organisasi yang dilakukan dengan kerjasama organisasi lain atau multi-organisational atau intervensi trans-organizational change. Nah, intervensi ini dilakukan agar kita mendapatkan sumber daya yang kita harapkan, lalu untuk mencapai operasi dalam skala yang lebih besar untuk menjangkau pasar baru. Nah, di intervensi ini terdapat 3 intervensi yang penting, yaitu yang pertama ada merger and acquisition, di mana intervensi itu adalah menggabungkan organisasi seperti itu. Lalu yang kedua ada strategic alliance seperti joint venture, waralaba, kontrak jangka panjang. Nah, ini dibangun atas kepercayaan organisasi, juga pembagian manfaat serta resiko. Dan yang ketiga itu ada intervensi jaringan atau network intervention. Jadi ini adalah kolaborasi antar banyak organisasi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Jadi, materi transorganisasional membahas mengenai sebuah intervensi perubahan pada suatu perusahaan maupun instansi. Transorganisasional sendiri dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah perubahan jaringan dan yang kedua adalah tindakan dari perubahan jaringan itu sendiri. Pada perubahan jaringan terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti inisiasi dari anggota, terus keunggulan seorang anggota dari kantor tersebut atau instansi tersebut, dan juga bagaimana cara kita untuk melakukan sebuah perubahan tersebut. Lalu pada tahap perubahan jaringan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana perilaku lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi dari apa yang sudah terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, pada perubahan transorganisasional ini terdapat beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yaitu berfokus pada perubahan anggota yang potensial. Lalu yang kedua adalah tahapan organisasi yang berfokus pada pembentukan kerjasama untuk sebuah tujuan. Lalu yang ketiga adalah tahap evaluasi untuk mencari tahu dan mengevaluasi yang terjadi untuk kepuasan dari instansi tersebut. Lalu, hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah dari tahap perubahan instansi. Yang pertama harus kita perhatikan adalah perilaku jaringan. Lalu mengelola titik kritis dan juga membangun sebuah lingkungan yang membiasakan atau membangun sebuah lingkungan yang dapat mendukung perubahan dari instansi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya adalah membahas tentang network intervention. Network intervention adalah suatu organisasi yang membantu atau bergabung bersama dengan tujuan yang sama. Di sektor swasta sendiri terdapat cross-swarm penelitian dan pengembangan. Misalnya, di mana suatu perusahaan memungkinkan perusahaan lain untuk saling berbagi sumber daya dan risiko yang terkait dengan penelitian yang berskala besar. Mengolah pengembangan multi-organisasional networks melibatkan 2 jenis perubahan. Yang pertama, menciptakan network awal, dan yang kedua adalah mengelola perubahan dalam jaringan yang sudah mapan. Kedua perubahan ini cukup kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Yang pertama adalah menciptakan awal jaringan mengaku sifatnya yang kurang terorganisasi. Nah, hal ini itu membentuk untuk menjadi suatu keseluruhan yang lebih berhubungan dengan dan beroperasi, melibatkan pemahaman hubungan di antara organisasi yang berpartisipasi dan berperan dalam suatu sistem. Lalu yang kedua adalah perubahan yang sudah ada dan harus memperhitungkan hubungan di antara organisasi sebagai suatu alasan keseluruhan. Hubungannya yang beragam dan kompleks ini melibatkan network menghasilkan fenomena yang muncul yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan mengetahui bagian-bagiannya saja. Lalu selanjutnya adalah materi transorganisasional, adalah materi yang membahas tentang intervensi perubahan yang melibatkan banyak sekali organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, perubahan jaringan dan tindak lanjut perubahan jaringan. Pada perubahan jaringan sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tahap inisial dan identifikasi anggota yang potensial. Lalu yang kedua adalah tahap organisasi yang berusaha untuk membentuk struktur kerja, dan terakhir yaitu tahap implementasi
yaitu pengimplementasian rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya adalah intervensi jaringan. Intervensi jaringan membantu organisasi yang berbeda bergabung untuk tujuan yang sama. Di dunia yang sekarang ini tuh dunia kerja tuh termasuk hal yang kompetitif sekali ya teman-teman, dan jaringan makin banyak dipakai. Di Korea sendiri tuh seseorang yang memiliki suatu perusahaan besar di Jepang sendiri itu ada namanya Keiretsu, di Korea ada namanya Cebol, lalu di Meksiko ada yang namanya Groups. Nah, dari intinya tuh mereka saling melengkapi kemampuan masing-masing, baik itu di sektor publik, lalu di sektor pemerintahan, serta ketika ada proyek-proyek besar seperti itu. Teman-teman, jadi sini aku akan memberikan contoh penerapan konkret dari transfer organizational change, khususnya itu dalam organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu juga sering melakukan 3 intervensi ini teman-teman, gitu. Ada M&A, ada juga aliansi, dan juga ada intervention network. Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu ada M&A. Jadi Muhammadiyah itu sering melakukan akuisisi terhadap lembaga-lembaga yang mungkin mengalami kesulitan dalam hal tata kelola, dalam hal krisis ekonomi, ataupun lembaga yang mengalami stagnasi. Nah, contohnya itu ada pimpinan Muhammadiyah yang melakukan akuisisi terhadap Universitas Islam 45 Bekasi, yang kemudian mengintegrasikan universitas tersebut dalam sistem Muhammadiyah untuk memperbaiki tata kelola dari universitas tersebut. Nah, hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, berpeganglah kalian dalam tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada aliansi. Jadi Muhammadiyah itu sering melakukan aliansi juga teman-teman, baik itu dengan pemerintah nasional, internasional, maupun dengan sektor swasta begitu. Nah, contohnya itu ada Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga BPJS untuk memastikan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah itu dapat melayani masyarakat yang merupakan peserta dari BPJS tersebut. Nah, hal tersebut itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada intervention network, yang mana ini merupakan suatu intervensi yang sering dilakukan oleh Muhammadiyah, yang mana Muhammadiyah itu punya suatu jaringan amal usaha yang sangat luas dan terstruktur bahkan di seluruh Indonesia. Nah, jaringan amal usaha ini tuh terdiri dari berbagai sektor, entah itu pendidikan, yang mana Muhammadiyah sendiri juga punya pendidikan yang lengkap dari TK bahkan hingga perguruan tinggi. Kemudian dalam sektor kesehatan, Muhammadiyah juga punya Rumah Sakit Aisyah maupun Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian dalam sektor sosial, Muhammadiyah memiliki layanan lazismu, yang mana layanan tersebut itu khusus mengurusi dalam hal zakat nasional. Kemudian juga ada BTM ataupun Baitul Tamwil Muhammadiyah, yang mana hal tersebut mengatasi dalam pemberdayaan UMKM masyarakat. Kemudian juga Muhammadiyah memiliki layanan MDMC, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center, yang mana ini merupakan suatu program tanggap bencana dari Muhammadiyah. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.